Selamat siang Ner dan teman-teman. Nama saya Wilbert Tengker, dan kali ini saya ingin mempresentasikan program yang saya buat. Program yang pertama, isi elemen dengan indeks. Saya menggunakan file header IOStream yang berfungsi menjalankan skrip cout, cin, dan offline. Tapi di program ini saya ingin mencoba dengan menggunakan print. Pertama, saya membuat array kosong. Kita lihat array kosong ini berjumlah 5 array. Lalu saya memberi nilai pada array-array ini. Misalnya array pertama 75, array kedua 80, array ketiga 77, array keempat 90, dan array kelima 75. Selanjutnya saya mencetak isi array tadi dengan menggunakan looping. Kita run. Ini adalah output dari program yang saya buat, program isi elemen dengan indeks. Kita lanjut pada program yang kedua. Pada program ini saya menggunakan string. Saya juga menggunakan file header IOStream yang berfungsi menjalankan skrip cout, cin, dan offline. Using namespace std berfungsi untuk mempersingkat penulisan program. In main berfungsi memberikan nilai balik menurut tipe data yang dipakai. Lanjut, di sini saya membuat 5 string. Yang pertama nama 1 Kpop, nama 2 Wulan Jamila, nama 3 Yopilatul, nama 4 Andin, nama 5 Ahmad Albar. Dan saya mendeklarasikan semua string ini berjumlah 20. Selanjutnya kita tampilkan nama-nama tersebut, tapi sebelum itu kita taruh angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita panggil nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5. Kita run. Ini adalah output dari program kedua. Kita lanjut pada program yang ketiga. Di sini saya menggunakan string sebagai array. Pertama, saya menggunakan file header IOStream yang berfungsi menjalankan skrip cout, cin, dan offline. Dan juga using namespace std yang berfungsi mempersingkat penulisan program. In main berfungsi memberikan nilai balik menurut tipe data. Kita menginput string pasti bisa. String variable 1 pasti bisa. Selanjutnya saya mengakses setiap karakter string variable 1, di mana setiap nomor 0, 1 sampai 9 ini merujuk kepada karakter-karakter atau huruf. Misalnya variable 1 0 merujuk ke huruf P, dan seterusnya. Kita run. Ini adalah output dari program ketiga. Pasti bisa. Kita lanjut pada program yang keempat. Di sini saya menggunakan file header IOStream yang berfungsi menjalankan skrip cout, cin, dan offline. Dan juga saya menggunakan file header tstring yang berfungsi untuk memanipulasi string. Contohnya di sini string copy atau strcpy yang berfungsi untuk menyalin string ke variabel tujuan. Di sini yang selanjutnya saya menggunakan struct yang berfungsi untuk mengelompokkan variabel-variabel yang ada di satu tempat yang sama. Selanjutnya string judul saya mendeklarasikan sejumlah 25, dan string pengarang saya deklarasikan sejumlah 15. In main berfungsi memberikan nilai balik menurut tipe data.
Di program ini saya menggunakan pointer. Pointer tersebut saya pakai di jumlah. Pointer adalah sebuah variabel yang berisi alamat memori dari variabel yang lain. Pointer bisa mengakses data yang ada di suatu alamat memori. Kita lihat tanda bintang ini adalah reference, merupakan suatu operator yang berfungsi menyatakan suatu variabel adalah variabel pointer. Dan ini adalah difference atau tanda dan. Difference merupakan suatu operator yang berfungsi untuk menanyakan alamat dari suatu variabel. Ini saya akan tampilkan, tapi saya panggil dari strcpy, buku judul, buku pengarang. Dan jumlah saya panggil dari pointer. Dan juga saya juga akan memanggil alamat dari variabel X yang akan menunjukkan terdapat di memori mana. Kita akan run. Nah, ini adalah output. Judul badai pasti berlalu, pengarang Margate, jumlah 2. Alamat dari variabel X yaitu 2 terdapat di memori 0x61fdec. Kita lanjut pada program yang kelima. Program menukar dua bilangan. Di sini saya memakai file header iostream yang berfungsi untuk menjalankan script cout, cin, dan end offline using namespace std. Berfungsi untuk mempersingkat penulisan. In main memberikan nilai balik menurut tipe data. Di sini saya membuat 3 variabel, yaitu x, y, z, dan saya tampilkan jumlah mobil Wiba. Saya panggil di variabel x, dan jumlah mobil wheel saya panggil di variabel y. Kita buat baris baru. Variabel z sama dengan x, variabel x sama dengan y, variabel y sama dengan z. Ketiga variabel ini yang saya buat ini berfungsi memasukkan setiap nilai ke nilai variabel, dan nilai tersebut akan tetap sama. Lalu saya tampilkan jumlah mobil Wiba dan saya buat baris baru jumlah mobil wheel. Kita run. Misalnya jumlah mobil Wiba di sini adalah 3 dan jumlah mobil wheel adalah 1. Maka nilainya akan tertukar. Jadi jumlah mobil Wiba adalah 1 dan jumlah mobil wheel adalah 3. Kita lanjut pada program yang ke-6, yaitu program terakhir, yaitu program memasukkan nilai dan keluaran fungsi faktorial. File header di sini saya menggunakan iostream yang berfungsi untuk menjalankan script cout, cin, dan end offline. Saya membuat fungsi rekursif di awal, yakni ini, long integer faktorial dalam kurung integer a. Integer main berfungsi untuk memberikan nilai balik menurut tipe data. Pada main, saya memasukkan nilai dan disimpan pada variabel x, yang nantinya variabel x ini akan dipanggil fungsi faktorial. Kita lihat, saya tampilkan faktorial dengan rekursif, dan saya tampilkan masukkan nilai, dan saya akan panggil di variabel x. Hasil sama dengan faktorial variabel x. Saya tampilkan faktorial, kita panggil di variabel x, dan kita panggil hasil. Di sini saya membuat fungsi rekursif di mana jika nilai yang diinput adalah 1, maka nilai balik atau return adalah 1 atau nilai itu sendiri. Jika tidak, maka akan dihitung dengan menggunakan rumus faktorial, yakni a kali faktorial kali a kurang 1. Kita run. Misalkan di sini nilainya adalah 1, maka nilai baliknya adalah nilai itu sendiri. Kita coba.
Dan jika kita masukkan 5, nilai faktorialnya adalah 120. Terima kasih, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang.